Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Latifah Putri. NIM saya A1S1222027. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Muslim Universitas Jambi. Nah, di sini saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas psikologi abnormal yang diampu oleh Bapak Dr. Randes Rasimin MPD, Bapak Ruliandi Yaksa SPD MPD, Bapak Muhammad Ferdiansah SPD MPD Kons. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi psikologi abnormal. Yang pertama ialah sejarah psikologi abnormal. Nah, pertama kali munculnya psikologi abnormal ini dimulai dari model demonologi. Nah, di model ini menjelaskan bahwa psikologi abnormal berkaitan dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, para arkeolog zaman dahulu menemukan kerangka dari tengkorak manusia yang pada saat itu tengkorak manusia tersebut terdapat lubang sebesar telur di tengkoraknya. Nah, muncullah interpretasi bahwa dengan lubang itu nenek moyang percaya bahwa psikologi abnormal merupakan bahwa berdampak dari roh-roh jahat. Mereka menggunakan cara kasar untuk mengusir roh-roh jahat tersebut dengan model trepanation. Nah, model trepanation ini mengacu pada praktek penyembuhan dengan melubangkan tengkorak manusia tersebut. Nah, dari lubang tersebutlah roh-roh jahat tersebut bisa keluar. Kemudian asal mula model medis itu pada zaman ini seorang dokter asal Yunani bernama Hippocrates menantang adanya pendapat bahwa abnormal berasal dari roh jahat, melainkan berasal dari ketidakseimbangan cairan dalam tubuh manusia. Kemudian pada zaman pertengahan, perilaku abnormal berasal dari pengaruh roh jahat atau kerasukan iblis. Nah, keyakinan ini dibubuhkan dalam keajaran Gereja Katolik Roma, yang mana jika hal tersebut terjadi, iblis tersebut telah masuk dan dilakukan pengusiran roh jahat. Nah, metode tersebut berkaitan dengan berdoa, mengenakan salib, mencabuk, memukul, hingga penyiksaan. Pada zaman modern, bangkitnya ilmu pengetahuan akan menanamkan pendapat tentang abnormal berasal dari iblis. Nah, penemuan-penemuan ilmiah telah mengungkapkan bahwa penyakit abnormal berasal dari virus, dari keturunan, dan lain-lain. Sehingga muncullah tentang akomodasi kesehatan mental berasal dari komoditas yang membahas tentang kesehatan mental. Nah, muncullah pengertian dari psikologi abnormal. Psikologi abnormal ialah ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku abnormal dan cara menolong orang-orang yang abnormal. Abnormal itu sendiri bisa diartikan sebagai sifat, pemikiran, atau perilaku yang berbeda dengan orang-orang yang normal sehingga tidak biasa secara statistik. Kita masuk ke kajian atau ruang lingkup psikologi abnormal. Yang pertama yaitu kajian terapi. Nah, salah satu terapi akan dibahas ialah terapi moral. Nah, terapi moral dipakai pada abad ke-19an di saat banyaknya penderita penyakit abnormal yang susah diobati. Lalu muncul anggapan bahwa untuk mengobati orang penyakit mental dengan terapi moral yaitu dengan memberikan kasih sayang kepada penderita penyakit abnormal agar dapat pulih dari penyakitnya. Kemudian kajian medis. Nah, bagi penderita penyakit abnormal bila dikaitkan dengan kajian medis akan berhubungan dengan erat. Nama lain psikologi abnormal yaitu psikopatologi, yaitu gangguan dari psikologi abnormal ialah gangguan disosiatif. Nah, gangguan ini terkait dengan perubahan identitas diri, memori, kesadaran individu. Kemudian gangguan ini ditangani oleh medis dan dengan melakukan berbagai macam langkah pengobatan kajian sosial. Kemudian adanya kajian pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan, mempelajari psikologi abnormal akan memberitahu kita akan apa itu psikologi abnormal, bagaimana membentuk abnormal itu, dan bagaimana cara supaya tidak menderita penyakit abnormal tersebut. Nah, abnormal bisa sebelumnya disebabkan oleh stres. Karena itu, peserta didik dituntun agar menghindari stres yang berakibat pada munculnya perilaku abnormal.
masuk pada manfaat dan tujuan mempelajari psikologi abnormal. Nah, manfaat kita mempelajari psikologi abnormal yaitu kita akan lebih mudah mengetahui mengenai apa itu psikologi abnormal, jenis-jenisnya, gejalanya, penyebab, dan penanganan yang dapat kita berikan. Nah, dalam bimbingan konseling kita mempelajari psikologi abnormal dapat membantu memahami persoalan yang dialami seorang klien. Bagi seorang guru, bimbingan konseling akan membantu untuk melakukan penanganan dan pencegahan terkait dengan perilaku abnormal. Psikologi abnormal akan memudahkan kita dalam memahami gejala klinis yang mengalami abnormalitas. Dan tujuan mempelajari psikologi abnormal adalah dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang seluk-beluk kelainan jiwa, terdiri dari jenis, gejala, penyebab, dan cara mencegah, menanganinya, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada kondisi normal dan tidak normal. Nah, normal itu sendiri adalah keadaan badan yang sehat, baik itu rohani maupun jasmani dalam hal fungsi keseluruhan. Sedangkan abnormal ialah menyimpang dari perilaku normal. Perilaku normal adalah perilaku yang adekuat atau serasi dan tepat yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan perilaku abnormal itu sendiri adalah sikap hidup yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat seseorang berada sehingga tercapai suatu relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. Nah, kemudian kita masuk kepada jenis-jenis kondisi normal dan abnormal. Nah, yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kecemasan berata. Nah, pada kecemasan ini, seseorang merasa atau individu merasa bersalah atau khawatir, kemudian cenderung memberikan respon yang berlebihan pada stres yang ringan. Setiap hari hidup dalam ketegangan, terus-menerus mengkhawatirkan segala macam masalah yang mungkin terjadi dan sulit sekali berkonsentrasi dan mengambil keputusan. Kemudian adanya gangguan panik atau panic attack. Nah, keadaan tiba-tiba yang penuh dengan keprihatinan atau teror akut yang meluap-luap. Pada saat ini, serangan panik individu merasa yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Nah, perasaan ini disertai dengan gejala seperti jantung berdebar-debar, kehabisan nafas, berkeringat, otot-otot bergetar, kepusingan, dan rasa lemas. Contoh dari gangguan panik yaitu panik ketika ingin mengikuti ujian. Nah, ada beberapa siswa yang ketika mengikuti ujian, mereka cenderung cemas, cenderung panik akan hasil yang mereka dapatkan tersebut. Padahal ujian tersebut akan berlalu begitu saja. Murid tersebut akan mendapat nilai yang bagus jika materi yang diajarkan oleh guru dapat selalu mereka ulang dan mereka pelajari di rumah. Kemudian yang kedua ialah fobia. Nah, fobia ini adalah seseorang yang bereaksi dengan ketakutan yang amat sangat terhadap sesuatu atau stimulus atau situasi yang menurut kebanyakan orang tidaklah sangat berbahaya. Disebut orang yang fobia. Nah, orang tersebut biasanya menyadari bahwa ketakutannya itu tidak rasional, tapi dia tetap merasakan kecemasan yang hanya dapat diredakan dengan menghindari benda atau situasi yang menakutkan tersebut. Kemudian kita membahas tentang tingkah laku abnormal. Nah, tingkah laku abnormal adalah kondisi emosional seperti kecemasan atau depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Perilaku abnormal itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu tingkah laku dan abnormal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkah laku adalah sikap seorang manusia, sedangkan abnormal dapat didefinisikan sebagai hal yang jarang terjadi atau menyimpang dari kondisi rata-rata. Nah, materi selanjutnya ialah stres dan gangguan fisik. Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang dapat mempengaruhi keadaan fisik manusia tersebut. Nah, stres dapat dipandang dalam dua cara, sebagai stres baik dan sebagai stres buruk. Nah, jenis-jenis stres dan gangguan fisik yang pertama ialah stres akut. Nah, stres akut ini
ialah dikenal dengan flight or flight response. Nah, stres akut adalah respon yang tumbuh terhadap ancaman tertentu, tantangan atau ketakutan. Kemudian yang kedua ialah stres kronis. Nah, stres kronis ini lebih sulit dipisahkan atau diatasi dan efeknya lebih panjang dan lebih parah. Contoh-contoh seseorang yang mengalami stres dimulai dari timbulnya penyakit seperti sakit kepala yang terasa tegang, migrain, sakit punggung, jantung berdebar, dan ketidaknyamanan. Kemudian bisa jadi alergi, batuk, pilek, asma, nyeri dada, dan tekanan darah tinggi. Kemudian banyak lagi tanda-tanda yang ditimbulkan pada saat stres tersebut. Faktor-faktor stres dan gangguan fisik. Nah, stres tersebut bisa ditimbulkan dari berbagai faktor. Yang pertama ialah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan tersebut mempengaruhi perancangan struktur organisasi. Ketidakpastian juga mempengaruhi tingkat stres di kalangan para karyawan dan sebuah organisasi. Nah, dari faktor lingkungan kita dapat menyebabkan stres. Misalnya, lingkungan yang buruk yang membuat kita selalu kepikiran akan omongan buruk mereka, kita dapat mengalami stres tersebut. Kemudian faktor organisasi. Nah, yang pertama ialah tuntutan tugas dalam hal desain pekerjaan individu, kemudian tuntutan peran, tuntutan antar pribadi, struktur organisasi, juga kepemimpinan organisasi dapat menyebabkan seseorang mengalami stres. Kemudian faktor individu. Nah, faktor individu juga dapat mempengaruhi stres. Setiap individu memiliki tingkat stres yang berbeda meskipun diasumsikan berada dalam faktor-faktor pendorong stres yang sama.